Salam sehat sejahtera pemirsa setia mata ketiga. Topik hari ini adalah manusia tidak akan mati. Teori ini berasal dari seorang dokter. Dia menjelaskan dari sudut pandang seorang dokter, mengapa manusia pada hakikatnya tidak akan mati. Penjelasan dokter ini menurut kami benar-benar baru, tetapi juga memiliki banyak kaitan dengan topik terkait yang pernah kita bahas sebelumnya. Menurut kami, penjelasannya tentang tidak adanya kematian lebih mudah dipahami, dan teori ini tidak hanya menjelaskan mengapa manusia tidak akan mati. Dia juga menjelaskan banyak hal lain, termasuk mengapa ada orang yang punya pengalaman menjelang ajal atau mati suri, dan bagaimana kita terhubung dengan catatan akasik. Terkait catatan akasik, sebelumnya juga sudah pernah dibahas, jadi tidak akan kami bahas lebih jauh lagi di sini. Sebagai informasi, catatan akasik adalah ringkasan dari semua peristiwa universal, pikiran, kata-kata, emosi, dan niat yang pernah terjadi di masa lalu, sekarang, atau masa depan dalam semua entitas dan bentuk kehidupan. Berikut mari kita telusuri teori ini. Sosok orang yang mengemukakan teori ini adalah Naoki Yahagi, seorang dokter terkenal Jepang berusia 68 tahun dan profesor emeritus Universitas Kyoto. Dia adalah otoritas dunia di Departemen Kedokteran Darurat dan Perawatan Kritis. Ia mulai menekuni praktek kedokteran pada tahun 1981 dan 20 tahun kemudian, atau pada tahun 2001, ia mulai menjabat sebagai direktur di Departemen Darurat dan Departemen Perawatan Terpusat di rumah sakit yang berafiliasi dengan Fakultas Kedokteran Universitas Tokyo dan merangkap sebagai profesor di Fakultas Kedokteran Universitas ini. Seperti diketahui, Rumah Sakit Universitas Tokyo adalah salah satu institusi medis terbaik di dunia. Di sini Yahagi menjabat sebagai Kepala Unit Perawatan Darurat dan Departemen Perawatan Terpusat. Departemen Perawatan Terpusat ini adalah ICU yang umum kita kenal. ICU yang dikenal sebagai instalasi rawat intensif atau ruang perawatan intensif adalah bagian khusus dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya yang melakukan pelayanan rawat intensif. Karena Yahagi bekerja di departemen ini, sehingga dia selalu berhubungan dengan sejumlah besar pasien sekarat setiap hari, dan juga pernah mengalami sejumlah besar fenomena yang tidak biasa, misalnya pengalaman menjelang ajal atau mati suri pasien, dan pengalaman roh keluar dari tubuh pasien yang sering terjadi adalah hal yang lumrah baginya. Selain itu, Yahagi juga pernah melihat sebuah fenomena yang menurutnya sangat menarik, yang disebut fenomena takipsikia atau emosi gerak lambat. Contoh misalnya orang-orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas dan dilarikan ke unit gawat darurat rumah sakit. Orang-orang ini dapat mengingat dengan jelas prosesnya saat ditabrak. Artinya, ketika seseorang menghadapi situasi yang sangat berbahaya, semua yang dilihatnya akan menjadi gerakan lambat. Yahagi juga pernah mengalami fenomena yang ajaib yang disebut peralihan memori, di mana sebagian memori pasien yang menjalani transplantasi jantung akan dialihkan ke orang yang menerima jantungnya. Menurut Yahagi, bahwa hal ini tidak dapat dijelaskan secara medis, tapi itu sangat umum terjadi di departemennya. Dari gambaran terkait di atas, Anda dapat melihat bahwa departemen tempat kerja Yahagi setiap hari itu memang selalu bersama dengan sejumlah pasien kritis. Sejak dia menjalani praktek sebagai dokter pada tahun 1981 dan ke Fakultas Kedokteran Universitas Tokyo pada tahun 2001, Yahagi selalu berhubungan dengan pasien-pasien sekarat. Dia juga selalu mencoba mencari tahu penyebab fenomena ini dari sudut pandang medis. Belakangan, ketika Yahagi masih aktif sebagai dokter pada usia 55 tahun, ia menulis sebuah buku berjudul Not Kill Anybody. Dalam buku itu disebutkan
bahwa sebagai seorang dokter di unit gawat darurat selama 30 tahun, ia telah menangani banyak kasus yang membuatnya yakin bahwa manusia tidak akan mati. Buku ini seketika membuat heboh setelah diterbitkan, karena ini lagi-lagi buku lain yang secara langsung menyebutkan masalah roh oleh seorang ilmuwan, dan dia bukanlah sosok ilmuwan biasa. Dia adalah seorang dokter yang bekerja di garis depan bidang kedokteran, bukan penelitian teoritis, karena memang dia melakukan kontak langsung dengan orang-orang ini. Dia juga merupakan sosok yang berpengaruh di bidang medis dan menulis buku seperti itu saat masih menjabat, yang tentu saja menimbulkan sensasi yang luar biasa. Buku ini pun langsung menjadi buku terlaris ketika itu dan banyak media mewawancarainya. Sebagai besar kalangan akademik bersikap positif terhadapnya dan hampir tidak ada yang mengkritik pandangannya. Logikanya, jika seorang dokter menyebutkan roh atau suatu fenomena yang tidak biasa, orang-orang mungkin akan menyerangnya. Tetapi ini tidak terjadi pada Naoki Yahagi. Setelah ia menyebutkan pandangannya, banyak dokter yang mendukungnya dan mengatakan bahwa mereka juga menerima fenomena-fenomena tersebut dan merasa bahwa apa yang dikatakan Dr. Yahagi itu memang benar. Dari sudut pandang lain, banyak dokter di bidang medis yang percaya adanya roh, bahkan dunia lain setelah tiada. Kita kembali ke pertanyaan mendasar. Mengapa menurutnya manusia itu tidak akan mati dan adanya keberadaan roh? Ini bukanlah hipotesisnya, melainkan sebab tertentu yang membuatnya yakin bahwa manusia tidak akan mati karena dia bisa melihat keberadaan roh. Saat duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar, Yahagi pernah mengalami kecelakaan lalu lintas dan mengalami memar otak yang parah. Ia mengalami koma selama beberapa hari sebelum sadar kembali. Saat itu Yahagi hampir pindah ke dunia lain. Dan ketika itu, diduga akan adanya sekuel atau gejala sisa. Belakangan diketahui tidak ada gejala itu. Namun sejak itu, ia memiliki suatu kemampuan melihat roh orang lain. Menurut Yahagi, bahwa sebagian besar kasus tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Mirip seperti misalnya ada sinyal wifi, kita tidak bisa melihatnya, tapi ada efeknya. Yahagi bisa merasakan sinyal semacam ini, suatu sinyal yang ada pada manusia. Dia mengatakan bahwa belakangan kemudian, dia memang benar-benar bisa melihatnya. Menurut penglihatannya, roh itu mengambang di wajah. Roh dan ragamu terlihat seakan menyatu, tetapi juga tidak. Ia mengatakan roh ini dapat dilihat ketika sekarat. Roh ini akan keluar dan dapat melihatnya dengan jelas. Sehingga dengan demikian, dia pun mengetahui bahwa orang tersebut akan segera mati. Yahagi memiliki kekuatan super ini dan dia menyadarinya. Karena itulah, Yahagi tahu dengan jelas mengapa kerap ada pengalaman menjelang ajal atau mati suri. Dan apa sebenarnya yang terjadi ini ada hubungannya dengan catatan akasik. Ini bukan hipotesis, tapi Yahagi tahu akan hal itu. Meski tidak bisa membuktikannya, namun dia tahu prinsipnya. Ia mengatakan bahwa selama ini dia selalu mengadakan kontak dengan pasien sekarat. Karena alasan pekerjaan, Yahagi tidak menikah hingga di usia senjanya dan tinggal di rumah sakit. Pasiennya memerlukan pemantauan 24 jam. Karena itulah Yahagi selalu tinggal di rumah sakit, terutama di ruang gawat darurat pasien. Ia mengatakan bahwa orang-orang biasanya mengira pengalaman menjelang ajal yang sering terjadi itu adalah semacam halusinasi atau mimpi yang terjadi ketika seseorang berada di persimpangan antara hidup dan mati. Namun nyatanya tidaklah demikian, katanya. Yahagi mengatakan bahwa pengalaman menjelang ajal yang sering dialami banyak orang mulai terjadi seminggu atau bahkan sebulan sebelum kematian, dan semuanya terjadi di saat mereka terjaga. Orang-orang ini secara tiba-tiba akan melihat sesuatu yang tidak biasa dilihat orang lain. Tapi jangan khawatir,
Apa yang disaksikan menjelang ajal itu kebanyakan adalah sesuatu yang indah, seperti cahaya, lautan bunga, melihat kerabat yang telah tiada dan semacamnya. Oleh karena itu, pengalaman menjelang ajal yang sering terjadi mungkin lebih umum dan lebih jelas daripada yang dibayangkan orang-orang. Dan ini jelas bukan mimpi atau halusinasi. Lalu, bisakah orang sehat juga akan mengalami pengalaman menjelang ajal? Fenomena ini sebenarnya juga akan terjadi. Pada prinsipnya, pengalaman menjelang ajal itu bukanlah proses kematian Anda, melainkan sebuah pemandangan di dunia lain. Dunia ada di sekitar Anda. Ada orang yang bisa merasakannya. Seseorang akan merasakannya di saat menjelang ajal. Dunia ini selalu ada di sekitar kita. Namun Anda tidak akan merasakannya sama sekali saat Anda dalam keadaan sehat. Orang normal atau dalam keadaan sehat walafiat seperti kita tidak bisa merasakannya. Namun ketika sekarat atau menjelang ajal menjemput, Anda akan merasakannya ketika roh Anda akan meninggalkan raga. Karena hanya rohmu yang dapat merasakannya. Jadi ketika bersentuhan dengan dunia lain, ia akan melihat pemandangan ini. Semakin lemah tubuh Anda dan semakin sering roh itu keluar, maka akan terasa semakin jelas serta terlihat jernih. Dr. Naoki Ihagi akan merasakannya ketika ia melihat roh meninggalkan tubuh orang atau pasien terkait, dan ia akan melihat berapa banyak roh yang keluar. Jika roh itu sering keluar, maka Ihagi akan tahu bahwa orang tersebut sedang sekarat alias hampir mati, dan roh di dalam raganya akan pergi. Ihagi menurutkan roh ini seperti tubuh energi. Ketika keluar, wajah Anda akan menjadi buram. Dia tidak dapat melihat wajah Anda dengan jelas. Semuanya melayang di sekeliling wajah, kemudian berangsur-angsur pergi. Selanjutnya kemudian, Anda secara bertahap akan kehilangan roh, dan Anda pun mati. Ini adalah proses menjelang ajal menjemput. Pemandangan yang dilihat di saat menjelang ajal itu sebenarnya adalah dunia lain di sekitar kita. Ihagi menuturkan bahwa dia tidak yakin apakah dunia ini adalah dunia dimensi tinggi atau dunia paralel atau dunia lain setelah kematian. Namun memang ada dunia seperti itu di sekitar kita, yang berada dalam ruang dan waktu yang sama dengan kita. Hanya saja kita, sebagai orang normal atau dalam keadaan sehat, tidak dapat merasakannya. Mengapa? Karena pada prinsipnya, roh kita dapat dirasakan, namun roh kita tersegel di dalam tubuh kita. Ketika roh kita berada di dalam tubuh, semua persepsi kita harus melewati raga fisik ini. Tapi raga ini tidak dapat melihat dunia, sehingga Anda tidak akan pernah dapat merasakannya. Hanya ketika roh Anda meninggalkan tubuh Anda, barulah Anda dapat merasakannya terlebih dahulu. Dia mengatakan bahwa roh kita juga dapat melihat, mendengar, mempunyai berbagai perasaan, dan juga mempunyai ingatan. Namun penglihatan dan pendengarannya tidak melalui mata, tidak melalui organ tubuh apapun, sehingga tidak mempunyai sudut pandang. Artinya, roh tidak memiliki sudut pandang ketika melihat sesuatu. Bila kita melihat sesuatu secara normal, kita hanya dapat melihat bagian depan saja. Sementara roh melihat 360 derajat, sehingga Anda akan merasa dapat melihat dimanapun yang Anda inginkan. Bukan berarti Anda dapat melihat dimanapun Anda inginkan, tapi Anda melihat segala sesuatu pada waktu yang sama. Ketika roh meninggalkan raga, Anda akan melihat raga Anda sendiri. Anda dapat melihat segala sesuatu, termasuk keadaan di atas atau di bawah loteng. Tidak ada halangan apapun. Menurut Ihagi, Anda bisa merasakannya, ada sentuhan, tapi tidak ada rasa sakit. Sebagian besar kasus yang dia tangani tidak menimbulkan rasa yang menyakitkan. Lalu, dalam keadaan apa roh akan menembus tubuh Anda? Seperti yang dikatakan Ihagi, ketika tubuh Anda sangat lemah atau tubuh Anda kehilangan kesadaran, kemungkinan besar berada dalam kondisi vegetatif.
Dia bisa merasakan lingkungan luar, hanya saja kita pikir dia tidak bisa merasakan. Selain itu, ketika seseorang akan mati, dia akan tampak ekstrim lemah. Dengan kata lain, tidak peduli dalam kondisi apapun. Itu semua menunjukkan bahwa ketika tubuh kehilangan kendali, roh dapat melepaskan diri dari belenggu ini, keluar dari raga, dan dapat merasakannya. Yahagi juga menyebutkan bahwa mimpi mungkin merupakan situasi yang serupa, karena ketika tidur, kita pada dasarnya kehilangan sebagian besar persepsi kita. Sentuhan tubuh Anda tidak lagi sensitif. Pada saat demikian, ada kemungkinan roh akan meninggalkan tubuh dan melihat beberapa hal di dunia lain. Namun menurut Yahagi, ada perbedaan antara pengalaman menjelang ajal dan mimpi. Salah satu perbedaan yang kentara adalah sebagian besar dari apa yang dilihat dalam pengalaman menjelang ajal adalah pemandangan yang serupa, dan yang Anda saksikan hanya segala sesuatu yang indah. Sedangkan mimpi belum tentu. Bisa jadi dalam mimpi mungkin melihat berbagai situasi. Jadi Yahagi sendiri juga tidak dapat memastikan. Namun menurutnya prinsipnya serupa. Perbedaan lainnya adalah bahwa roh juga mempunyai ingatan. Maksudnya ketika sering mengalami pengalaman menjelang ajal, seperti ketika roh meninggalkan tubuh, apa yang dilihatnya dan suara yang didengarnya akan terukir dalam ingatannya dan tidak akan lupa. Oleh karena itu, orang-orang yang mengalami pengalaman menjelang ajal akan selalu mengatakan bahwa mereka melihat ini atau itu dalam waktu lama. Setelah mereka siuman, mereka tidak akan lupa, tapi dalam kasus mimpi akan lupa. Kemudian Yahagi juga menemukan fenomena yang sangat menarik tentang pengalaman menjelang ajal, yaitu orang-orang yang mengalami pengalaman menjelang ajal tidak dapat merasakan perjalanan waktu di dunia mereka. Mereka bisa melihat jam, tapi jam tersebut tidak akan bergerak dan waktu dalam keadaan terhenti. Namun semuanya beroperasi normal. Misalnya, selama proses menjelang ajal yang sudah lama berlalu, tapi suasananya selalu dalam keadaan terang, tidak akan ada malam. Matahari tetap bertengger di tempatnya dan tidak bergerak. Begitulah, tidak ada sensasi waktu berlalu. Yahagi merasa mungkin saja waktu hanya ada di dunia 3 dimensi atau hanya ada di tubuh fisik ini. Tetapi ketika roh meninggalkan tubuh, waktu dengan sendirinya akan hilang dan tidak ada konsep waktu. Dalam bukunya, Yahagi juga menegaskan bahwa pengobatan sebenarnya tidaklah sehebat dan secanggih yang dibayangkan orang-orang. Karena walaupun kita sudah tahu banyak penyakit dan memberikan pengobatan pada beberapa penyakit, tapi nyatanya kita masih belum mengetahui penyebab dan prinsip sebenarnya dari hampir semua penyakit. Hanya saja kita secara kebetulan telah menemukan bahwa beberapa zat efektif untuk beberapa penyakit. Namun efek ini sebagian besar juga hanya sekadar membantu sistem kekebalan tubuh setiap orang untuk pengobatan. Dengan kata lain, penyakit Anda bukan disembuhkan dengan obat-obatan ini. Obat-obatan ini hanya menopang sistem kekebalan tubuh Anda dan Anda menyembuhkan diri sendiri. Teman-teman mungkin pernah mendengar istilah efek placebo dan efek nocebo. Biasanya dalam studi medis, ada obat kosong, pil isi gula, yang diberikan pada kelompok uji tertentu. Tujuannya, melihat adanya efek placebo, kondisi tubuh membaik dari obat tersebut. Kelompok tersebut dibuat yakin bahwa obat kosong ini adalah pengobatan betulan. Karena yakin dan berpikir positif, kelompok penerima obat tersebut merasa kondisi kesehatan atau gejala sakit yang dialaminya membaik. Sedangkan efek atau respon nocebo terjadi ketika ada pemikiran dan keyakinan negatif seseorang terhadap pengobatan yang dijalaninya. Misalnya, ketika khawatir dan berpikir akan demam setelah minum obat kosong ini, suhu tubuh Anda bisa naik betulan. Singkatnya, apa yang kita pikirkan, itulah yang akan kita rasakan. Jadi, nocebo itu sederhananya kebalikan dari placebo. Kalau placebo muncul efek positif, sedangkan nocebo muncul efek negatifnya. Padahal konsumsi zat yang tidak berpengaruh terhadap penyakitnya. Misalnya,
Anda pakai obat yang kandungan aktifnya sama, namun karena respon nosebo berpikir negatif, jadi bisa muncul efek samping. Padahal obat A sama obat B ini cuma beda merek, isinya tetap sama. Perlu dipahami jelas bahwa efek nosebo terjadi bukan karena adanya zat aktif yang memengaruhi tubuh. Efek atau respon ini muncul akibat seseorang yakin dan percaya bahwa suatu zat, obat-obatan akan memengaruhi tubuhnya. Penulis juga mengatakan bahwa tidak hanya penyakit dan obat-obatan. Saat ini, kedokteran belum memahami tubuh manusia secara keseluruhan. Meskipun DNA telah diurutkan, namun apa sebenarnya yang dilakukan DNA ini masih belum diketahui. Oleh karena itu, banyak fenomena yang terjadi pada tubuh manusia itu tidak dapat dijelaskan oleh secara medis. Kalaupun bisa dijelaskan, itu hanya pada tahap hipotesis saja. Menurut Yahagi, bahwa pengobatan pada hakikatnya tidak dapat memperpanjang usia hidup manusia. Fungsinya hanya untuk membantu Anda hidup sampai usia yang pantas Anda dapatkan. Usia yang seharusnya Anda jalani ditentukan oleh gen Anda, yaitu takdir Anda. Prinsipnya, jika Anda dapat menjaga dengan baik kondisi tubuh Anda, maka Anda tidak perlu berobat sama sekali dan juga dapat hidup sampai usia yang seharusnya. Oleh karena itu, Dr. Naoki Yahagi menghimbau untuk tidak terlalu bergantung pada obat dan rumah sakit karena efek dari hal-hal ini sangat terbatas. Yahagi menambahkan bahwa dalam proses penyelamatan darurat, bertahan hidup atau tidaknya seseorang pada akhirnya tidak bergantung pada apakah dokter itu adalah dewa sakti dalam bidang kedokteran. Kemampuan Anda untuk bertahan hidup adalah hasil dari usaha Anda, atau ada kekuatan misterius yang menginginkan Anda tetap hidup, maka Anda baru bisa bertahan hidup. Sebaliknya, jika pada akhirnya Anda mati, itu juga karena Anda sendiri atau kekuatan misterius itu ingin Anda mati. Yahagi juga menyebutkan kekuatan misterius dalam bukunya ini. Jadi, tak perlu heran dengan pernyataannya. Dia bisa merasakan kekuatan misterius ini dan juga catatan akasik. Ia mengatakan bahwa sebenarnya ada kekuatan misterius di seisi dunia ini. Ia mengendalikan nasib setiap manusia dan nasib seluruh dunia. Terkait fenomena ini, Yahagi hanya berharap masing-masing individu bisa bersikap toleran terhadap segala konsep, karena dunia ini mungkin jauh lebih kompleks dan unik dari apa yang kita bayangkan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.